Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Karomah, NIM 2101411236 dari kelas 1F Prodi PGSD. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Nurjana MPD. Persoalan pertama yang akan saya bahas mengenai perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Sejarah singkat bahasa Indonesia dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928, yang kedua periode Sumpah Pemuda 1928 sampai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945, yang ketiga periode Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945 sampai sekarang. Periode yang pertama menjelaskan bangsa Indonesia sangat berhasrat mempelajari bangsa Belanda karena untuk mendapatkan kepandaian dan meningkatkan derajat yang sama dengan bangsa Belanda. Yang kedua, ahli pendidikan Belanda Dr. Nieuwenhuis senantiasa memasukkan pengaruh kebudayaan Belanda ke Indonesia, tapi ditentang oleh bangsa Belanda yang berkeyakinan bahwa kepandaian akan mendorong bangsa Indonesia menuntut persamaan hak dan kewajiban. Berkenaan dengan bahasa, kaum pergerakan di Indonesia menyusun tenaga rakyat dengan organisasi yang kuat, tapi mereka merasa tak mungkin hanya mengandalkan kesanggupan bahasa daerah yang jumlahnya terlalu banyak, 200 buah. Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan dan pergaulan lingua franca di seluruh Asia Selatan menjadi perhatian kaum pergerakan, sebab mereka menyadari bahwa kekuatan rakyat itu dapat tersusun hanya dengan persatuan dan salah satu pemersatu adalah bahasa. Periode yang kedua menjelaskan tahun 1928 para pemuda pejuang mengikrarkan Trisakti Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa itu bahasa Melayu berubah nama menjadi Bahasa Indonesia. Tahun 1933 berdiri Angkatan Sastrawan Pujangga Baru, dipelopori oleh 3A, yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, dan Armin Pane. Sebagai alat komunikasi antara para sastrawan dan masyarakat dibuatlah majalah Pujangga Baru, maka bahasa Indonesia mulai tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu Angkatan Balai Pustaka yang berdialek Minangkabau menjadi bahasa Melayu modern yakni bahasa Indonesia. Tahun 1938 diadakan Kongres Bahasa Indonesia pertama Solo, antara lain menetapkan bahasa Melayu Riau sebagai dasar bahasa Indonesia. Tahun 1942 sampai 1945, masa kependudukan Jepang di Indonesia merupakan masa penting karena bahasa Indonesia menjadi bahasa utama baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam lingkungan resmi karena pemerintahan Jepang melarang berbahasa Belanda. Tahun 1942 muncul para sastrawan muda Angkatan 45 membawa corak bahasa Indonesia selanjutnya, yaitu bahasa yang penuh dinamika dalam penataan kata-kata dan kalimat serta ungkapan-ungkapan dan perbandingan-perbandingan baru. Periode yang ketiga menjelaskan tahun 1945 selain bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa nasional dan resmi atau bahasa negara di Republik Indonesia. Dalam perkembangannya menuju bahasa modern, bahasa Indonesia menemukan kesulitan, antara lain kurangnya kata dan istilah yang berhubungan dengan iptek, kemudian berpengaruh daerah dan bahasa-bahasa asing, serta pikiran-pikiran modern, kurangnya penelitian bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia oleh para ahli, kemudian yang terakhir kurangnya buku-buku ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Tahun 1950, bahasa Indonesia diakui Belanda dan dunia internasional sebagai bahasa pergaulan dan resmi serta bahasa iptek. Tahun 1954 diadakan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan oleh para ahli bahasa, wakil-wakil pers, dan undangan dari negara tetangga. Tahun 1978 diadakan Kongres Bahasa Indonesia di Jakarta. Usaha pembinaan dan penyempurnaan serta penyeragaman bahasa Indonesia dengan semboyan pergunakanlah bahasa dengan baik dan benar melalui media massa seperti TVRI, radio, surat kabar, dan majalah-majalah. Persoalan yang kedua, saya akan membahas tentang pemakaian bahasa saat ini. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada zaman sekarang sangat memprihatinkan, seperti menurunnya derajat bahasa Indonesia,
karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul. Maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja dan juga dianggap turutnya derajat bahasa Indonesia. Kemudian menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Persoalan yang ketiga membahas tentang penggunaan EYD. Ejaan yang disempurnakan. Tahukah kalian apa itu EYD? EYD merupakan kaidah atau tata cara penggunaan bahasa Indonesia untuk keteraturan dan keseragaman bentuk terutama dalam bahasa penulisan. Keteraturan bentuk memperjelas makna dari bahasa itu sendiri dalam penggunaannya. Adapun ruang lingkup EYD yakni pemakaian huruf seperti huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring. Penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur, dan serapan dan tanda baca. Kenapa kita harus menggunakan EYD? Alasan dibalik pentingnya penggunaan EYD terutama pada penulisan karya tulis ilmiah. Antara lain karena dengan menggunakan EYD, bahasa yang digunakan akan menjadi sama bagi para pembaca. Pembaca karya tulis ilmiah dari berbagai suku dan budaya akan disatukan oleh satuan, yakni bahasa Indonesia. Persoalan yang keempat membahas tentang bagaimana penggunaan kalimat efektif dalam tuturan formal. Kalimat efektif harus mampu menciptakan kesepahaman antara pembicara dan pendengar. Untuk itulah, kalimat efektif harus bercirikan kelugasan, ketepatan, kejelasan, kehematan, keutuhan, dan kesejajaran. Kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kalimat itu ialah yang pokok-pokoknya saja. Kemudian ketepatan. Ketepatan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus sesuai dengan sasaran sehingga dibutuhkan ketelitian. Kemudian kejelasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya. Kalimat yang jelas strukturnya memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir, kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Untuk itu, perlu dihindari bentuk-bentuk yang bersinonim. Persoalan yang kelima membahas tentang apakah bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu dipertahankan. Jawabannya adalah ya, sangat perlu dipertahankan karena bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa pemersatu bangsa, namun juga sebagai identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga diperuntukkan agar tidak adanya kesalahan dalam penafsiran. Persoalan yang terakhir mengenai bagaimana kondisi saat ini terhadap pemakaian bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di zaman sekarang sesungguhnya sangat memprihatinkan. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang memaksa para kaum muda di zaman sekarang kurang mempedulikan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Anak muda sekarang lebih cenderung menggunakan bahasa atau ungkapan yang sedang ngetren di seluruh dunia. Pengaruh sosial media dapat memenuhi aspek fungsi definisi bahasa Indonesia yang tepat, sehingga ini membuat kedudukan bahasa Indonesia menjadi terjepit. Sekian paparan pandangan teoritik, argumentatif yang saya bahas dari beberapa persoalan tadi. Semoga bermanfaat. Jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.